Saya minta maaf karena hari ini saya tidak bisa sidang karena saya kecapean banget. Kamu putar di persidangan seolah-olah Doktif yang meres kamu. Fitnah keji anak dajjal. Doktif sebagai seorang saksi tapi diperlakukan terdakwa oleh lawyernya, terutama Bang Faisal. Ya, jadi Doktif sama sekali nggak respect kepada Anda. Sidang lanjutan terdakwa Richard Lee yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang terpaksa ditunda setelah kesehatan Richard Lee menurun. Permohonan penundaan sidang disampaikan langsung Richard Lee yang tidak sanggup mengikuti persidangan dikarenakan kondisinya yang menurun setelah kelelahan menunggu persidangan hingga 10 jam lamanya. Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi terpaksa ditunda setelah majelis hakim mengabulkan permohonan terdakwa atas pertimbangan kesehatan. Menanggapi penundaan sidang, Dr. Samira alias Doktif mengaku kesal dan marah terhadap Richard Lee yang menurutnya hanya berpura-pura sakit. Dan seperti inilah luapan kekecewaan Doktif terhadap Richard Lee yang tidak bisa lagi dibendung. Saya sudah ada di sini, ada di bawah dari jam 11 pagi. Semua belum datang, saya sudah ada di sini. Setiap kali saya sidang, pulang malam yang mulia, besoknya saya selalu sakit yang mulia. Hari ini saya sudah menunggu hampir 10 jam yang mulia. Jujur yang mulia, kondisi fisik saya sekarang tidak terlalu fit yang mulia. Saya tidak sanggup untuk meneruskan sidang ini yang mulia, karena saya sudah tidak konsentrasi, saya sudah terlalu capek. Kewenangan untuk menentukan nanti kapasitinya saya serahkan kepada jaksa. Tapi yang catatan kamu tidak akan berlama-lama majelis. Ya, sudah cukup. Ya, siap majelis. Lagi kesempatan tinggal ahli. Siap. Ya. Majelis. Saya minta maaf karena hari ini saya tidak bisa sidang karena saya kecapean banget. Saya sudah nunggu hampir 10 jam untuk sidang ini. Saya sangat lelah dan tidak sanggup meneruskan sidang. Jadi sudah jelas ya, tadi kita persilahkan walaupun kita siap, tim hukum siap sampai pagi, tapi karena klien kita kondisi kesehatannya kurang, jadi tadi kita serahkan ke majelis menunda sidang, dan kami siap, siapapun saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan, kami sudah siap dengan data, dengan fakta untuk mengungkap kebenaran dan keadilan. Mungkin itu cukup, terima kasih karena beliau harus istirahat. Saya sakit yang mulia, udah biasa. Jadi buat Doktif, semua ini drama, ya. Semua ini drama, hanya kekuatan psikis mental aja Doktif yang memang harus kuat untuk menghadapi manusia yang satu ini. Tapi ini drama. Sebenarnya Doktif lihat ini semua drama. Yang bisa membuktikan dia sakit itu harus atas surat dokter, pemeriksaan dokter, ya. Karena Doktif menghadapi orang yang sangat manipulatif, dia berani berbicara untuk menurunkan kredibilitas Doktif di persidangan, tapi pada saat di luar dia nggak berani, karena dia tahu di persidangan dia ini orang sangat manipulatif, makanya Doktif bilang seperti apa anak dajjal dari lawan. Kan kita semua juga nungguin dari tadi, nggak cuma dia doang, kita semua teman-teman wartawan juga kurang apa, sampai kembung-kembung tadi ada yang sakit, semua nggak cuma seorang Richard. Gak cuma terdakwa Richard ya di sini, dan kamu jangan merasa gini loh terdakwa DRL ya, kamu jangan merasa posisi kamu itu adalah oh saya seorang yang cukup terkenal, punya banyak uang sehingga saya bisa mendapatkan fasilitas tertentu. Gak bisa, kamu sama seperti tahanan yang lain kok, kamu merasakan kok harusnya. Yang lain-lain gak pernah tuh ada komplain kayak kamu, kenapa kamu manja banget gitu ya, gitu aja. Dia termasuk tahanan yang paling manja, bahkan tadi juga dengar dari cerita dari tahanan yang lain juga, aduh udah deh, sudah ini orang emang sudah sangat sombong dan keterlaluan manjanya. Fitnah keji anak dajjal gitu loh. Jadi nggak cuma kamu Richard, Doktif juga minta cepat selesai biar kamu cepat ketok palu minimal 10 tahun. Itu juga harapannya Doktif, cepat selesai biar kamu nggak bikin drama, nggak bikin framing yang luar biasa untuk menjatuhkan Doktif. Begitupun dengan lawyernya. Doktif ingatkan, dari awal Doktif muncul melawan manusia ini, Doktif sudah tahu resikonya, akan diputar balik ceritanya persis seperti Kartika Putri.
akhirnya apa? Allah membuka segalanya kan. Seorang terdakwa Richard yang dikenal dengan dokter pahlawan, ternyata dia sendiri menjual produk berbahaya. Tadi sebenarnya saksi-saksi yang akan membongkar kejahatan dia, ya. Tapi karena dia berpura-pura, entah nanti apa strategi yang akan dia lakukan sambil menunggu dia bersaksi kembali. Ini dokter juga ada strategi lain, ya. Jadi dia nggak tahu akan mungkin dugaannya doktif ya, mungkin nanti ada saksi yang diintimidasi lah, karena saksi ini muncul ke sini pun sebenarnya cukup khawatir juga karena intimidasi yang dilakukan oleh lawyer kepada doktif sebelumnya. Doktif sebagai seorang saksi tapi diperlakukan terdakwa oleh lawyernya, terutama Bang Faisal. Ya, jadi doktif sama sekali nggak respect kepada Anda. Ditunda ya, jadi bukan batal. Saya udah jauh-jauh nih nyelesain kasus yang lebih besar, sampai ke sini sudah siap lah gitu. Cuma ternyata saya maunya sampai pagi selesai, ada 3. Ternyata klien kita ini sakit. Kalau klien sakit, sebagai penasihat hukumnya, pengacaranya yang mengikuti keinginan dari klien. Jadi kita bisa lihat persidangan bahwasannya terdakwa tidak bisa mengikuti persidangan dikarenakan alasan kurang fit yang disebabkan oleh karena menunggu persidangan terlalu lama. Memang pada hari ini Pengadilan Negeri Tangerang atau Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada mengikuti jadwal persidangan baik sidang perdata maupun pidana, sehingga terjadi keterlambatan dalam mengikuti jalannya persidangan. Jadi upaya JPU, karena tadi sudah dijelaskan oleh majelis dan tadi kami juga sudah bermohon, JPU sudah bermohon untuk diperiksa satu saksi yaitu saksi Arman, namun hakim tidak mengabulkan dikarenakan kondisi fisiknya terdakwa Richard Lee tidak bisa ikuti persidangan sehingga nanti akan terganggu konsentrasi persidangan oleh terdakwa sendiri. Ya, dalam KUHP sidang itu meskipun agendanya saksi itu harus disaksikan langsung oleh terdakwa untuk keadilan. Jadi harus disaksikan langsung oleh terdakwa meskipun agendanya saksi. Sehingga kalau terdakwanya sakit, maka tidak bisa dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa meskipun memeriksa saksi, sehingga otomatis kan sidang harus ditunda dan keputusan ada di majelis hakim. Ketika majelis hakim memutuskan ditunda ya sudah itu. Jadi kalau dibilang berlarut-larut sih tidak ya, tetapi ini kan kita lihat fenomena ini kan semuanya ada persoalannya. Nah, sehingga yang terakhir ini karena klien kami kondisinya sakit ya, kemudian disampaikan ke majelis, jaksa pun sudah berupaya agar saksi satu aja diperiksa, tapi karena kondisi Dr. Richard Lee memang sakit, hakim memutuskan ditunda. Jadi ini sudah sesuai aturan. Ya, kalau kita lihat secara langsung nih, kalau tadi saya lihat dia memang pucat nggak seperti biasanya. Jadi kalau secara real saya sampaikan dia memang sakit. Kalau kita seger nih kayak Mbak ini, ya kita lihat dia seger. Kalau tadi dia sakit, capek lah. Terakhir kami tunggu para saksi dan ahli yang hadir, kita akan mengungkap fakta-fakta hukum menjadi fakta persidangan. Terlepas dari bantahan doktif mengenai kesehatan Richard Lee, dari pandangan mata Richard Lee terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. Selama dilakukan penahanan, kondisinya makin menyedihkan hingga tidak ada gairah dari raut wajahnya. Richard Lee sendiri harus berurusan dengan hukum setelah dilaporkan doktif terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Konsumen. Dari laporan doktif, itulah Richard Lee ditetapkan menjadi tersangka dan saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Lantas, apa kata kuasa hukumnya mengenai kondisi kesehatan Richard Lee yang dikabarkan sempat drop? Sudah pasti yang namanya kan di lapas ya, di lapas keterbatasan, kangen sama anak, kangen di keluar dan segala macam, pusing lah ngurusin kondisinya dan segala macam, pasti akan menurun. Siapapun kita, kalau di dalam lapas pasti kondisinya akan demikian. Yang tadinya bebas, yang tadinya bisa kemana saja. Nah itu hal yang wajar lah yang dirasakan oleh seseorang. Nah sekarang dia sudah menyatakan tidak kuat. Belum pernah nih sepanjang sidang dia menyatakan tidak kuat. Seperti kalau capek, saya lebih capek sekali gitu. Seperti itu. Tapi ini karena kita punya pertanggungjawaban terhadap klien kita, nah kita hadir. Bahkan tim kita sudah dari tadi pagi sudah hadir.
Setelah sidang ditunda karena kesehatan Richard Lee yang menurun, sidang rencananya akan kembali digelar dalam waktu dekat dengan agenda mendengarkan saksi. Tim hukum Richard Lee mengaku sudah menyiapkan strategi untuk mengungkap fakta hukum di persidangan. Mengenai saksi yang akan dihadirkan, tim hukum Richard Lee berharap semua saksi yang sudah diagendakan dapat hadir di persidangan. Kehadiran mereka menjadi penting untuk mengungkap fakta hukum yang sebenarnya. Selain itu, tim hukum Richard Lee juga sudah menyiapkan saksi kunci yang disebut-sebut akan mengubah jalannya persidangan. Dan seperti apa persiapan Richard Lee mengenai agenda sidang besok yang menghadirkan saksi kunci? Padahal kami sudah siap materi untuk Arman, untuk Shopee, untuk Pak Wijo Narko, itu perusahaan terbuka, perusahaan besar. Seperti itu, harusnya bertanggung jawab juga terhadap barang yang dia keluarkan. Jadi kami harap ini JPU tadi sudah luar biasa memanggil, kami apresiasi, kami harap semuanya bisa hadir. Kami ingin membuktikan detail to detail sebenarnya siapa saja sih yang bertanggung jawab. Karena ternyata yang produksi itu kan 3 perusahaan besar ini nih. Kenapa dia nggak bertanggung jawab nih kalau dia ada turtle-nya, dia ada ininya, ada itunya gitu kan. Karena kan ada tuduhannya produksi. Nah, kami sebenarnya mengharapkan semuanya bisa hadir. Tadi kami juga apresiasi rekan saksi Arman juga hadir walaupun dipanggil paksa istimewa. Nah, pekan depan kami akan siapkan lebih detail lagi. Kalau sekarang persiapan kita 90%, Senin depan persiapan kita sempurna 100% untuk memberikan pertanyaan dan mengungkap fakta-faktanya menjadi fakta hukum, menjadi fakta persidangan. Begitu. Tadi juga kami minta waktunya berapa lama lagi. Karena saksi kita juga banyak, saksi ahli kita juga ada dari tokoh-tokoh nasional yang akan berbicara berkaitan dengan hal ini. Nah, oleh karenanya kita akan siap untuk bisa mengungkapkan fakta-fakta hukum menjadi fakta persidangan. Jadi kami tidak buat hal-hal baru, kami hanya menyampaikan hal tersebut. Dan kami punya satu kunci. Ini satu kunci yang luar biasa nanti yang akan pertanggungjawaban itu nanti kepada pemiliknya. Kami sudah punya satu kunci. Ini aturan hukum yang kuat dikeluarkan oleh menteri menjadi pertanggungjawaban pemilik barang itu sendiri di akun tersebut. Jadi tunggu saja nih, nanti kami buka. Tadi kami mau buka sekarang, cuma kan ternyata kondisinya demikian. Tapi ini kami spill dulu. Jadi ternyata barang milik misalnya X, akun X atau akun Y, ya pertanggungjawabannya kepada orang ini. Ada aturan hukumnya. Iya. Ini spillnya sudah 90%, makanya nanti orang-orang itulah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau yang godeskin Mbak Etena tidak ada dalam dakwaan, jadi kami tidak concern ke sini. Konflik panas yang menyeret Richard Lee dan Doktif tidak hanya terjadi di ruang sidang, tetapi juga di luar ruangan persidangan. Doktif secara terbuka mengatakan ketidaksenangannya terhadap kuasa hukum Richard Lee. Bahkan dengan keras, Doktif menyebut kuasa hukum Richard Lee dengan istilah menohok, yakni pelacur lawyer. Menanggapi pernyataan keras Doktif, kuasa hukum Richard Lee tidak ambil pusing. Ali menanggapinya, mereka justru mengaku fokus di persidangan dan tidak akan meladeni perang narasi di luar persidangan. Apakah perseteruan panas hingga di luar sidang hanya bumbu belaka atau murni bagian dari konflik berkepanjangan sudah mendarah daging? Faisal ya, nggak respect. Benar, ternyata emang benar seperti kata guru Anda bahwa memang Anda melacurkan kondisi. Ya kan supaya kalau keras intimidasi, kalau bohong, kalau pelan nggak kedengeran. Jadi kalau ada sedikit mirip-mirip, ada lirik, ya supaya lebih santai kan. Kadang-kadang yang bisa diterima itu yang kayak lagu kan bisa diterima tuh, kayak lagu ya, lebih mudah dicerna. Oh ternyata demikian lah, seperti itu. Tapi itu kami kan membuktikan ya kemarin nih, kalau ditanya lagi nih, diungkip lagi di videonya Densu yang ditonton jutaan orang itu sudah dibuka. Jadi WT-nya sudah dibuka satu nggak bisa dibuka, satu lagi dibuka, jadi sudah 2 yang dibuka. Lalu yang Globio sudah dibuka 1, tapi faktanya di barang buktinya itu masih lengkap. Jadi dengan ini aja kalau barang bukti yang dituduhkan kepada seseorang tidak otentik, dia harus bebas.
Jadi saya bukan bicara tanpa fakta hukum. Dan yang bohong ini dipidana 7 tahun sampai 9 tahun penjara. Silahkan dilapor. Seperti itu, ya. Jadi ini KUHP, KUHP dan KUHP yang bicara bukan saya. Jadi aturan hukumnya demikian. Ya, karena ditanyain lagi masalah itu saya pikir udah lewat ya. Saya mau mulai yang baru nih. Seperti itu. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.